Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom dan selamat pagi bagi semua umat Tuhan dimanapun berada pada hari ini. Semoga ibadah kita pun menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Renungan kita pada saat ini Sabtu 7 Mei 2022 dengan judul Duka Cita Menurut Kehendak Allah Menghasilkan Pertobatan. Ayatnya terdapat di dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Allah menyatakan kesalahan kita supaya kita boleh lari kepada Kristus. Dan melalui Dia kita dibebaskan dari perhambaan dosa dan bergembira dalam kemerdekaan putra-putra Allah. Dalam penyesalan yang benar, kita boleh datang ke bawah salib itu. Dan disitulah kita tinggalkan beban kita. Cobaan-cobaan hidup adalah alat-alat Allah untuk membersihkan kotoran-kotoran dan kekasaran-kekasaran dari tabiat kita. Penebangan, pembentukan, pemahatan, pemolesan, dan pemilituran adalah suatu proses yang menyakitkan, sukar untuk ditekan ke roda asahan. Tetapi batu itu dipersiapkan untuk mengisi tempatnya dalam bait suci surga. Kepada bahan yang tidak berguna, Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang demikian hati-hati dan teliti. Hanya batu-batu berharganya yang dipoles agar dapat membentuk sebuah istana. Tuhan akan bekerja untuk semua orang yang menaruh kepercayaannya kepadanya. Kemenangan-kemenangan berharga akan diperoleh orang-orang yang setia. Pelajaran-pelajaran berharga akan dipelajari. Pengalaman-pengalaman berharga akan diperoleh. Kristus adalah penebus yang simpati dan berbelas kasihan. Dengan kekuatannya, Ia menyanggupkan pria dan wanita menjadi kuat untuk melawan kejahatan. Saat orang berdosa melihat dosa, hal itu menjadi sangat mengerikan baginya. Dia heran mengapa dia tidak datang kepada Kristus sebelumnya. Dia melihat bahwa kesalahannya harus diatasi dan bahwa nafsu serta selera harus ditundukkan pada kehendak Allah. Bahwa dia harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi setelah mengatasi kerusakan yang ada di dunia oleh hawa nafsu. Setelah bertobat dari pelanggarannya terhadap hukum-hukum Allah, dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengatasi dosa. Dia berusaha untuk menyatakan kuasa kasih Kristus. Dan dia dibawa ke dalam sentuhan pribadi dengan juru selamat. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, sungguh mulia pekabaran firman Tuhan lewat perenungan kita pada hari ini. Tentu kita merasa bersuka cita untuk dapat mendengar bahwa setiap orang yang dikasihi Tuhan akan diajar, dibentuk, dipahat dan dipoles untuk menjadi indah. Oleh karena semua manusia, umat-umat Tuhan berada di dalam tekanan-tekanan duniawi pada zaman sekarang ini. Terkadang kita mengeluh, terkadang kita merasa tidak mampu, dan terkadang kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Ternyata, saudaraku, setiap orang yang akan dibentuk untuk berada di bait sucinya menjadi batu-batu pilihan yang sudah dibentuknya, maka semua itu harus melalui proses yang tentunya menyakitkan. Tetapi biarlah kita bersabar, bertekun, dan setia di dalam kasih Tuhan. Dia akan memeliharakan kita. Mari kita biarkan hidup kita pada sepanjang hari ini berada di dalam pembentukan tangan Allah. Kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang pada pagi hari ini oleh karena merasakan berkat Tuhan yang tak berkesudahan. Malam istirahat kami lalui dengan penuh kesehatan. Engkau bangkitkan kembali kami, bangunkan untuk menikmati hari yang baru. Terima kasih Tuhan, pekabaran-Mu mengawali hari-hari kami ya Bapa. Kami bersuka cita menjadi penghiburan bagi kami, oleh karena kami tidak pernah terlepas dari semua tantangan cobaan-cobaan di saat kami berserah kepada Tuhan. Tetapi kami mendapatkan penguatan lewat pekabaran ini, bahwa kami memang dibentuk untuk menjadi permata-permata yang berharga di hadapan Tuhan, menjadi hal-hal yang berguna bagimu, dan itu semua melewati tantangan cobaan ini.
biarlah kami akan menjadi selaras dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini Bapa, di saat umat-umat Tuhan menantikan kedatangan-Mu, tetapi kami juga harus tetap hidup. Biarlah Engkau memberkati, cukupkan dalam semua kebutuhan kami ya Bapa, sehingga umat-umat Tuhan dapat menjadi saluran kasih, saluran terang. Hidup kami dapat menjadi ibadah yang sejati, sehingga pada saat umat-umat Tuhan bersekutu dengan umat-umat yang lainnya di dalam gereja Tuhan, akan dapat bekerja bersama-sama di dalam menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan untuk memberitakan kabar kebenaran, memberkati gereja Tuhan yang diorganisir untuk dapat mempersatukan umat-umat, sehingga ada sukacita kebahagiaan yang didapatkan dan juga dikuatkan di dalam iman pengharapan menantikan kedatangan. Hamba mendoakan juga bagi anak-anak orang-orang muda yang ada di dalam kehidupan gereja. Tuhan akan berkati ya Bapa, supaya mereka dapat menjadi tiang-tiang untuk menopang pelayanan. Engkau akan pakai ya Tuhan, untuk mereka dapat menjadi saksi-saksi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Tuhan, kami berdoa bagi negara kami, biarlah Tuhan akan tetap memberkati, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah, sehingga tetap tercipta kedamaian yang tentunya akan membuat kami tetap dapat memiliki kebebasan untuk beribadah memuji Engkau. Ya Tuhan, terima kasih. Oleh karena pada hari ini bila mana begitu banyak umat-umat Tuhan yang berbahagia bersuka cita merayakan hari ulang tahun mereka, Tuhan karuniakanlah kesehatan dan panjang umur, serta sukacita kebahagiaan di dalam iman pengharapan. Terpujilah Engkau untuk segenap berkat Tuhan hari ini dalam segenap ibadah yang kami lakukan. Tuhan berkati, ampuni kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.